sore ya, Pak Endra ya. Oke. Ya, iya nggak apa-apa. Ya, sibuk sekali karena dari pagi juga ya. Baik, itu ya perbedaan klausa dan kalimat ya. Eh, Mbak eh, Mbak Agatha mau menambahkan atau Mbak Nada Hmm, apakah suara saya terdengar ya, Bu? terdengar ya jelas. Baik, Bu. Mungkin pendapat saya sama seperti Mbak Marta dan juga Mas Dimas terkait pembelajaran tentang klausa dan kalimat pada minggu lalu. Menurut saya, kalau misalnya klausa itu adalah bakal atau calon kalimat karena belum ada tanda bacanya. Nah, kalau misalnya di klausa itu, ciri-cirinya itu adalah tidak diawali dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Berbeda dengan kalimat. Dan kalau kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, klausa itu bisa menjadi bagian dari kalimat, tetapi tidak semua klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Mungkin itu, Bu, tambahan saya. Iya. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Semua sudah paham ya dari apa yang sudah dipaparkan, Dimas ya, kemudian Bu Marta dan ada tiga yang sudah merespon ya. Bagus, perkembangannya luar biasa ya. Nah, oke, nah kita akan masuk ke kalimat sederhana ya. Nah, sejauh ini apa pemahaman Anda tentang kalimat sederhana? Kalimat sederhana ya, tentu sudah pernah disinggung juga ya sebelumnya, tapi tidak begitu mendalam ya. Nah, kalimat sederhana itu apa? Pemahaman Anda ya. Ibu, apakah saya mau coba, Bu? Oh ya, silakan. Menurut saya, kalimat sederhana itu adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kalimat yang hanya terdiri dari satu kosa. Bagus. Mbak Agatha setuju? Ya, Bu, setuju. Menurut saya kalimat sederhana itu kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat, Bu. Satu subjek dan satu predikat. Iya. Pak Endro mau memberi contoh kalimat sederhana? Saya pergi ke kantor. Bagus. Pausanya mana Mbak Fani? Dari Dari pernyataan kalimat saya pergi ke kantor, saya subjek, pergi predikat, ke kantor keterangan tempat, Bu. iya, itu satu klausa ya. Terdiri atas unsur, satu subjek, satu predikat, dan keterangan tempat ya. Oke, itu contoh kalimat sederhana yang terdiri atas satu klausa ya. Satu klausa gitu. Ya, sudah jelas ya pemahamannya. Hari ini sebetulnya kita akan berlatih juga mendalami ya eh, analisis kalimat sederhana berdasarkan fungsinya ya. Mungkin sudah disinggung juga pada pertemuan sebelumnya, tapi supaya lebih dalam, supaya lebih terampil gitu ya, membuat analisis fungsi ya dari kalimat sederhana. Ya, sederhana saja ya, besok dipertajam lagi ya. Waktu kita cukup banyak supaya analisis kalimat tentang kalimat sederhana itu sungguh-sungguh bisa Anda pahami ya. Sekaligus menerapkan pemenggalan berdasarkan frasa ya, lalu menganalisis substansi dari kalimat itu berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, eh, beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu ya, ada data dari Kompas itu ya. Saya kira bagus juga itu dianalisis, tetapi sebagian ada yang sulit. Tapi itu nanti untuk analisis ketika kita bicara soal kalimat yang kompleks atau kalimat luas ya. Jadi kalimat sederhana ini dulu, baru kemudian kalimat luas, lalu nanti kalimat yang kompleks. Karena kalimat itu banyak sekali dan bermacam-macam ya. Nanti kalimat yang kompleks akan belakangan karena itu cukup sulit ya. Nah, sekarang kalimat sederhana dulu, mungkin hari Jumat akan ditingkatkan lagi ke kalimat yang luas ya. Kami sudah sepakat dengan Pak Kun, udah masuk. Kalau di RPS-nya sebetulnya masih
bicara soal klausa, gitu kan, sampai minggu depan. Tampaknya kemajuan Anda lebih cepat ya. Jadi kita lanjut ke kalimat sederhana, meskipun di situ kita fokus juga pada klausa ya, karena kalimat sederhana seperti yang tadi dijelaskan oleh Nada ya, atau Pak Endro ya, kalimat yang terdiri atas satu klausa saja. Ada contohnya dari Pak Endro tadi. Oke ya. Kita lihat eh, analisis sederhana. Ya, ini sudah mungkin beberapa teman ya. Kemarin ada yang mengubah apa mendapatkan data seperti ini analisisnya ya. Mungkin ya. Nah, kalau sudah ya tinggal dianalisis fungsinya lagi ya supaya menjadi lebih jelas. Coba eh, ada berapa ini? 6 ya. 6 kalimat sederhana ya. Ini semua terdiri atas satu klausa ya. Intinya ada pada subjek predikat ya klausa itu ya. Tapi yang paling penting harus ada predikatnya begitu ya. Nah, ini kebetulan semuanya satu klausa kalau tidak salah ya. Tapi nanti kalau ada yang dua klausa silakan Anda eh, tanggapi ya. Oke, nah ini mari kita analisis berdasarkan fungsinya. Anda bisa membuat dalam bentuk apa ya, bagan gitu ya, di garis gitu ya, kasih warna gitu ya. Diberi warna mana yang subjek, mana predikatnya gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Saya beri waktu ya, 10 menit ya. Nanti kita bahas.
Sudah selesai? Sudah sampai nomor berapa, Fani? Iya Bu, sampai nomor 5. Tapi nggak tahu bener nggak. Oke, sedikit lagi ya. Mbak Eta sudah sampai nomor berapa? Sampai nomor 5 juga, Bu. Nomor 5 juga.
Cukup ya, teman-teman semua? Saya kira cukup ya. Oh, sorry. Pak Endra udah selesai? Oh, satu lagi. Ini bisa saya stop share ya? Sudah punya ya? Oke, saya stop dulu ya. Nih, kita lihat ya. Tuh, kalimatnya pendek-pendek ya. Mudah-mudahan berbekal pemahaman Anda tentang frasa, klausa ya, dan analisisnya yang kemarin ya sudah kita lalui. Anda sudah bisa menganalisis dengan baik. Baik, siapa yang akan mengawali dengan share mungkin hasil pekerjaannya ya? Silahkan, siapa? Nomor satu. Mungkin saya, Bu. Ya, silakan Mbak Eta. Suaranya kecil ya? Iya ya, Bu. Di sini hujan ya, Bu. Iya, ya, Apakah nggak apa-apa. terdengar dengan jelas? Ya, Ini di share screen apa gimana, Bu? ya sekalian supaya lebih jelas ya. Nah, itu didekatkan mic-nya jadi keras, Mbak. Oke, baik, Bu. Iya, sudah lebih keras. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Sedang proses. Ya, sudah. Iya. Oke, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman. Mohon maaf ini saya tidak memakai tabel. Ini saya tadi langsung menulis saja mengetik di Word. Hmm. Yang pertama, itu tadi ada kalimat selama bertahun-tahun Kompas pernah tidak berubah. Menurut analisis saya, yang termasuk subjek itu Kompas, terus yang predikat itu di ini yang berwarna ungu tidak berubah itu merupakan predikat. Kemudian selama bertahun-tahun ini yang di awal kalimat ini itu sebagai keterangan waktu. Begitu Bu, apakah sudah betul ya Bu ya? Ya, silakan ditanggapi teman-teman analisisnya Mbak Eta ya. Mbak Eta seperti itu. Nomor satu. Mungkin Anda punya jawaban yang berbeda ya. Siapa? Silakan. Saya mau mencoba, Bu. Ya, Mbak Nada, bagus ya. Oke, Silakan. mungkin bedanya di sini itu dengan saya di predikatnya, Bu. Jadi predikat saya itu pernah tidak berubah, Bu. Tapi untuk subjek dan juga keterangan waktunya saya sama sama dengan Mbak Eta. Oke, jadi subjek dan keterangan waktu sama, predikatnya yang berbeda sedikit ya, sampai dengan pernah tidak berubah. Mbak Fani, bagaimana? Kalau saya sama dengan Mbak Nada, Bu. Jadi Iya, untuk predikatnya mulai dari pernah tidak berubah. Kalau yang lainnya sama, Bu. sama. Yang lain sama ya? Sama Bu, kayak Mbak Nada. Iya. Nah, Mbak Eta, mengapa kata pernahnya kok hilang? Mbak Eta, Halo Ibu, apakah terdengar ya suara saya? ya terdengar. Baik, Bu. Menurut saya itu sebagai atribut gitu, Bu. Apakah benar ya, Bu ya? Jadi, jadi predikatnya itu berubah karena nanti bisa dijadikan ke pasif dan apa ya, Bu, kemarin itu yang pernah kita belajar bersama-sama itu. Hmm, iya, coba alasan yang lain supaya Mbak Eta ini menjadi lebih jelas bagaimana penjelasan Anda. Apakah dari teman-teman ada yang memberi masukan atau Hmm, saran? ayo, tadi yang jawabannya predikatnya itu pernah tidak berubah. Mengapa? Kok
pernah ini dihilangkan sama Mbak Eta. Bagaimana analisisnya? Tadi sudah betul ya jawaban Mbak Nada, Bu Marta, Mbak Fani ya. Uh, ya, predikatnya pernah tidak berubah. Gitu kan? Ya. Mengapa? Rasanya sampai mana toh? Tidak berubah saja atau sampai pernah tidak berubah? Pernah tidak berubah, Ibu. Iya, Kalau jadi pemenggalannya di situ Mbak Eta. Jangan ada yang dihilangkan dari ya. Jadi eh, yang mengisi subjek. Nah, kalau kita lihat kategorinya ya, berdasarkan kategori ya, ini selama bertahun-tahun ya itu kan satu penggalan ya, betul ya. Tadi keterangan waktu. Kompas ya, itu diisi oleh kalau kita bicara soal kategori itu kan nomina, verba, begitu ya. Eh, ya, jadi yang mengisi subjek di sini nomina ya. Mengisi predikat itu verba gitu kan. Ya. Jadi verbanya itu sampai pernah tidak berubah ya, bukan tidak berubah saja Mbak Eta. Ya, jadi itu frasanya itu pernah tidak berubah ya. Jadi tidak boleh ada yang dihilangkan gitu ya. Nah, ini nampaknya Mbak Eta juga menghilangkan beberapa bagian pada nomor-nomor yang lain ya. Nomor 3 itu kalau nggak salah ada yang dihilangkan ya. Tidak diblok itu ya. Nomor 3 Iya, ya. Bu. Nah, Iya, ini Bu. Tapi dihilangkan juga ya. Nah, kata dengan juga dihilangkan ya. Nah, mungkin pemenggalannya kalau dihilangkan nanti tidak jelas ya. Jadi bagian mana yang ras, eh, satu penggalan, baik itu pengisinya adalah kata atau frasa, karena kata atau frasa itu kan bisa mengisi fungsi-fungsi di dalam klausa ya. Ya, baik. Nomor 1 dilewati ya. Nah, ini kita pakai punyanya Mbak Eta aja ya. Ya, untuk nomor 2, siapa yang mau menjelaskan? Nomor 2, analisisnya. saya, Sama? Ibu, boleh. Oke, silakan Bu Marta. Ya. Eh, kalau nomor 2 itu saya subjeknya Kompas, Mhm. kemudian sebentar. Subjeknya Kompas, terus predikatnya memutuskan untuk berubah dan keterangan waktunya sejak 28 Juni 2020, 2005. Itu sih, Bu. Iya, Saya. keterangan. Iya, bagus ya. Oke, berarti ada perbedaan juga ya yang dibuat oleh Mbak Eta ya untuk yang disampaikan Bu Marta ya. Ya, Ibu. Sejak 28 Juni 2005 itu keterangan waktu ya Ya, berupa frasa ya, frasa keterangan ya. Kemudian Kompas itu subjeknya memutuskan memutuskan untuk berubah gitu ya, Bu Marta ya. yang memutuskan untuk berubah. Karena Oke. kalau dipisah jadinya bukan frasa ya kan, Bu? Gabungan ya. Ya harus digabung kan, Bu? Kalau nggak digabung berarti ambigu artinya ya, Bu? Iya, itu bisa diuji juga dengan permutasi ya. Oh iya. Ya, eh, coba yang lain bagaimana? Kita lihat dulu. Ini kan diskusi ya. Oke, kalau Mbak Eta memutuskan tuh predikat berubah objeknya itu untuk berubah, gitu ya. Nah, kalau objek itu berarti eh, dia bisa dipasifkan. Cirinya begitu ya. Kalau ada objek, berarti ciri untuk meyakinkan bahwa itu benar, itu bisa dipasifkan. Nah, apakah ini bisa dipasifkan? Gitu ya. Memang ada pelesapan di situ ya. Yang lain samakah sama Bu Marta atau sama Mbak Eta? Analisisnya Saya sama dengan Bu Marta, Bu. eh, eh, memutuskan untuk berubah,
Itu ya. Itu predikat ya. Mm-mm. Mbak Fani sama Pak Dimas sama Sama Bu, saya sama seperti Mbak Marta. ya. Jadi Kompas memutuskan untuk berubah sejak 28 Juni 2005 gitu ya. Ini kalau objek apakah bisa dipasifkan? Memang ada sesuatu yang dihilangkan di situ ya. Misalnya Kompas memutuskan ya ah, eh, ada satu misalnya memutuskan eh, misalnya apa ya memutuskan hal itu gitu ya. Nah, itu objek gitu ya. Kalau mau dipasifkan hal itu diputuskan Kompas nah, sejak tahun sekian ya atau memutuskan perubahan itu gitu ya. Kompas memutuskan perubahan itu. Perubahan itu diputuskan Kompas sejak nah perubahan itu bisa mengisi sebagai objek gitu ya. Karena apa? Itu kan nomina ya, perubahan itu ya. Nah, ini untuk berubah ya, untuk berubah itu ada keterangan ya yang tidak bisa dipasifkan ya. Ya, maksudnya kan untuk berubah diputuskan Kompas kan tidak bisa begitu ya. Tetapi kalau Kompas memutuskan perubahan itu, nah perubahan itu bisa mengisi sebagai objek ya. Maka kalau dipasifkan perubahan itu diputuskan Kompas sejak nah itu mengujinya seperti itu ya. Jadi yang bisa mengisi objek itu nomina ya, nomina. Nah, untuk berubah ini kan tidak bisa dipasifkan ya. Maka betul kalau predikatnya memutuskan untuk berubah itu ya. Ya. Jadi sementara seperti itu ya. Kecuali kalau kalimatnya tadi seperti eh, eh, memutuskan perubahan itu. Jadi pengisi objek itu adalah perubahan itu nomina ya, sebagai kategorinya nomina. Nah, ini bisa dipasifkan. Ya, maka kalau konstruksinya sejak 28 Juni 2005 Kompas memutuskan perubahan itu. Nah, maka Kompas sebagai subjek, predikatnya memutuskan perubahan itu mengisi objek ya. Nah, kalau dipasifkan kan bisa gitu ya. Nah, keterangan waktu itu kan sudah jelas ya di situ. Nah, sementara analisisnya seperti itu ya. Cukup jelas kah? Nah, ya. Jadi Jelas. bisa Jelas, diubah Ibu. ya. Oke, yang nomor 3. Eh, mari Mbak Agatha ya, belum ada suara. Oh, tadi sudah ya, silakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Untuk nomor 3, itu pada tanggal 21 Januari 1978 sebagai keterangan waktu, kemudian Kompas sebagai subjek, dilarang terbit sebagai predikat, dan oleh rezim pemerintah sebagai objek. Oleh rezim pemerintah sebagai sebagai Objek. oh Objek. objek, iya sebagai objek. Oke, Pak Endro, bagaimana tanggapannya atas jawaban Mbak Agatha? Ya, keterangan pelengkap. Oh, pelengkap ya, pelengkap ya, pelengkap ya. Nah, oke. Ini untuk membedakan lengkap dengan objek ya.
Kalau objek itu bisa dipasifkan. Nah, apakah kalimat ini bisa dipasifkan? Coba kalau dipasifkan jadi seperti apa? Maaf, kalau dibalik seperti kalau ini bentuk pasif ya, berarti bisa dibuat bentuk aktif gitu ya. Kalau aktif bisa dipasifkan gitu kan ya. Oke, silakan. Bagaimana Mbak Agatha? Baik, Bu. Jika dibalik menjadi rezim pemerintah melarang terbit Kompas pada tanggal 21 Januari 1978. Nah, kalau itu bisa diaktifkan atau sebaliknya bisa dipasifkan, berarti oleh rezim pemerintah itu memang berfungsi mengisi fungsi sebagai objek. Begitu Pak Endro. Ya, kalau pelengkap itu tidak bisa menduduki subjek atau sebaliknya kalau dipasifkan atau diaktifkan ya. Jadi oleh rezim pemerintah ini betul sebagai objek. Nah, ini nggak boleh dihilangkan Mbak Eta ya. Jadi kalau menganalisis kalimat berdasarkan fungsi-fungsinya, tidak boleh ada yang dihilangkan satu kata pun ya. Maka Anda harus bisa memenggal dengan tepat. Nah, inilah pentingnya pemahaman tentang frasa. Kata frasa ya, pengisi eh, fungsi di dalam klausa atau dalam kalimat ya. Jadi nggak boleh dihilangkan, Mbak. Ya, jadi harus harus utuh ya. Nggak boleh dihilangkan salah satu kata pun. Ya, jadi itu kalau Baik, Ibu. tanggal pada tanggal 21 Januari 1978, nah pemenggalannya di situ. Kompas ya dilarang terbit oleh pemerintah, oleh rezim pemerintah itu satu kesatuan. Jadi nggak boleh ada yang dihilangkan. Ya, Mbak Eta ya. Oke, sekarang jelas ya itu ya bedanya objek dengan lengkap ya. Oke. Berikutnya yang nomor 4. Siapa? Yang belum Dimas, silakan. Baik, Bu. Saya akan coba. Untuk pelarangan dicabut dengan surat keputusan Kamtib pada 5 Februari 1978. Pelarangan dicabut itu, kalau menurut analisis saya itu adalah predikat. Dengan keputusan Kamtib itu merupakan objek, begitu Bu. Pada tanggal 5 Februari, pada 5 Februari 1978, keterangan waktu. Oke. Dicabut boleh nggak itu? Apa larangan dicabut itu sebagai predikat. Iya, Bu. Silakan dikomentari, ayo. Ayo, Anda setuju? Pelarangan dicabut sebagai predikat dengan surat keputusan Kopkantik itu objek gitu ya tadi ya. Pada ini pada 4 Februari 1978 itu keterangan waktu. Bagaimana analisis Anda? Tidak apa-apa, kita diskusi aja ya. Boleh. Iya, bagus. Eh, Kalau Dimas tadi pelarangan dicabut itu predikat gitu ya. Pak Indro pelarangan itu subjek, dicabut dengan surat keputusan Kopkantip itu predikat ya, yang lainnya itu keterangan waktu. Oke, bagus. Pak Agatha itu mantuk-mantuk gimana maksudnya? Silakan. Saya setuju dengan Pak Hendro, Bu. Ya, subjeknya. Apa yang dicabut dengan ini pelarangan gitu ya. Jadi mengujinya begitu ya untuk subjek ya. Iya, ya. Jadi pelarangan Pak Indro betul. Jadi nggak usah ragu.
Pelarangan itu subjek. Ya. Tadi yang Mbak Eta analisisnya betul ya? Pelarangan itu subjek ya? Iya, Mbak Eta. Halo Ibu, apakah terdengar? Ya. Ya. Tadi Anda analisisnya pelarangan itu subjek ya? Bukan? Oh, bukan Bu, bukan. Oh, lah ya itu ya. Iya. Ah, iya, dicabut ke objek itu bagaimana Mbak ceritanya? Hah? Mas Dimas, ayo ya, cermat lagi ya. Apa yang dicabut dengan ini ya? Larangan. Berarti itu subjek ya, kalimatnya ya. Oke, Mbak Eta ya, nanti dipertajam ya. Oke, lalu eh, dicabut objek. Itu kan verba kan Mbak ya, jadi bukan objek ya. Objek itu intinya bisa dipermutasi ya, dibuat pasif aktif gitu ya. Nah itu cirinya kalau itu objek. Ya ada verba yang membutuhkan objek gitu kan. Nah, maka cara mengujinya itu intinya dengan itu ya. Predikatnya itu dicabut. Oke, dicabut dengan keputusan ini boleh semuanya. Tapi kalau mau ya sebetulnya dengan surat keputusan Komkaptib itu bisa nggak ya menduduki fungsi tersendiri? Intinya pelarangan itu dicabut pada 4 Februari 1978 dengan surat keputusan Kopkamtib. Nah, bisa nggak itu dipindahkan ke sana? Saya tanya dulu ini. Untuk menguji bahwa apa yang disampaikan Pak Endro tadi dan Mbak Agatha, bahwa dicabut dengan surat keputusan Kopkamtib itu satu kesatuan, gitu ya. Ataukah ini dua penggalan ya? Kalau tadi analisisnya Pak Endro dan Mbak Agatha dicabut dengan surat keputusan bla bla sampai Kopkamti itu kan satu penggalan kan? Ya kan? Diisi oleh predikat. Nah, sekarang kita uji gitu loh ya. Ini bisa nggak sih dipermutasikan? Kalau dipermutasikan menjadi dua bagian ataukah hanya satu gitu loh ya? Bisa nggak kalau yang dengan surat keputusan Kopkamtik itu dipindahkan ke belakang atau di depan? Bisa nggak? Pelarangan dicabut pada 4 Februari 1978 dengan surat keputusan Kopkamtib. Boleh nggak begitu? Berterima nggak itu? Struktur seperti itu berterima nggak? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang Bisa. bisa ya. Kalau bisa berarti itu penggalan yang berbeda kan. Nah, sekarang kalau dipindah ke depan, boleh nggak coba dengan surat keputusan Kopkamtib pada tanggal 4 Februari 1978 pelarangan dicabut. Bisa nggak begitu? Bisa juga, Bu. Bisa juga. Ibu. Bisa ya? Bisa ya, Bu Marta? Bisa sih, Bu. Nah, kalau bisa berarti predikatnya apa? Surat keputusan Komkantip ya, Bu. Salah. Apa? Cabut. Dicabut. Oh, Dicabut. dicabut. Dicabut saja Mas kan? cabut. Nah, dengan surat keputusan itu keterangan kan? Iya, ya, keterangan ya. Nah, jadi predikatnya dicabut saja. Bukan objek, Mbak. Ya, bukan objek. Keterangan apa itu? Kalau ada dengan ini Alat. alat apa cara? Ya, Ah, ya, keterangan apa? Cara atau alat? alat, Bu. Kan Alat dengan surat keputusan dengan alat. Keterangan alat ya. Alatnya surat keputusan ya.
Oke, ya. Jadi begitu ya. Kalau itu bisa dipindah-pindah gitu, oh itu berarti ini satu kesatuan atau satu penggalan atau berisi dua penggalan, ya. Yang satu diisi oleh kata, yang satu frasa, ya. Nah, caranya begitu dipermutasikan. Oke. Ya, tidak salah sekali sih tidak ya. Tidak salah banget gitu enggak ya. Hanya biasanya bagian-bagian yang agak panjang-panjang itu agak sulit ya. Caranya dipakai pemenggalan ya, dipindahkan, dipermutasikan ya. Yang nomor 5 bagaimana? Saya, Bu, mau mencoba. Ya, silakan. Ya, Kompas baru terbit kembali pada Senin 6 Februari 1978. Subjeknya itu Kompas, baru terbit kembali itu predikat, pada Senin 6 Februari 1978 itu keterangan waktu, Bu. Iya, sama ya. Dimas sama? Pak Nada sama? Oke. Sama, Bu. Iya, sama. Nah, ini barunya jangan dihilangkan ya, Mbak. Mbak Eta, ya. Iya, Nah, Ibu. Iya, Bu. eh, itu Sekarang padanya sudah itu tahu, di Bu. blok sekalian. Iya, Padanya Bu. itu di blok kuning sekalian, gitu. Ya, nah, jadi satu kesatuan itu ya. Ah, itu betul ya. Oke. Jadi kalau sepotong-sepotong malah bingung nanti ya. Dan nggak betul ya. Baru terbit kembali ya. Oke, yang terakhir siapa? Terakhir, silakan. Bu, Setuju? saya mau mencoba, Bu, tapi takut salah, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Baik, jadi yang terakhir itu menurut saya, Bu, kan di situ ada kalimat foto itu ditampilkan di edisi Minggu di halaman 1. Nah, itu merupakan kalimat sederhana karena hanya terdiri dari satu klausa. Subjeknya adalah foto itu. Kemudian predikatnya ditampilkan. Kemudian di sini saya ada dua penggalan untuk keterangan waktu dan juga tempat. Untuk keterangan waktunya itu di edisi Minggu, sedangkan untuk keterangan tempatnya itu di halaman 1. Seperti itu, Bu. Iya, oke, bagus ya. Setuju, Bu Marta, Pak Endro? Eh, saya setuju Ibu. Cuman kalau saya yang di edisi Minggu satu halaman itu saya keterangan tempat. Oh, di edisi Minggu Oh, di di halaman halaman satu. 1. Jadi satu ya? Iya, saya jadi keterangan tempat sih Bu. Oke. Pak Endro bagaimana? Sama dengan eh oh yang disampaikan Nada tadi ya? Iya, iya yang disampaikan Nada. Oke. Yang lain sama? Ya, saya kira yang disampaikan Nada ini lebih tepat ya. Ya. Oke, jadi di edisi Minggu itu satu penggalan ya. Di halaman 1 itu juga satu penggalan. Nah, begitu ya. Oke. Di edisi Minggu itu keterangan waktu ya. Betul ya? Ya. Nah, warnanya begitu ya. Jadi berbeda ya. Ya. Oke. Betul. Ya. Nah, sudah semakin jelas belum ya analisisnya? Yang jelas Mbak Eta sudah jelas ya sekarang ya. Jangan ada yang Ya, dihilangkan. Ibu. Ya, Ya. sudah. Heeh. Jadi di penggal ini memang agak agak apa? eh, tidak terlalu panjang sebetulnya. Ya, masih ada waktu enggak ini ya? 7:04. Sekarang pukul oh masih ada. Coba satu lagi saya dikte ya. Saya hanya ingin tahu Anda eh, coba agak panjang sedikit dicatat ya. Mbak 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 Eta bisa tulis di situ.
pada kesempatan itu, pada kesempatan itu, angkatan muda kita mengambil alih kantor tersebut dari tangan Jepang. Ya, agak panjang, tapi ini kalimat tunggal ya. Nah, coba kita analisis bareng. Ini untuk ngisi waktu yang masih tersisa 5 menit ya. Oke, silakan dianalisis dulu. Sudah selesai ya? Ya, ayo siapa mau mencoba? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Marta. Mbak Eta tolong di blok-blok ya yang dijelaskan Bu Marta. Dijawab Bu Marta. Oke, silakan. Saya akan coba ya, Bu, tapi mohon maaf kalau salah. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Pada kesempatan itu keterangan waktu, kemudian angkatan muda kita itu subjeknya, mengambil alih itu predikat, kantor tersebut itu objek, dari tangan Jepang itu keterangan tempat. Iya. Tuh ya. Ya, bagus. Ya. Nah, kalau itu objek ya, kantor tersebut coba di ini kalimatnya kalimat aktif ya karena verbanya eh, menggunakan apa imbuhan me ya. Oke, Iya, kalau dipasifkan bagaimana? Jadi coba Bu Marta kalau dipasifkan Bu, saya perhatikan kalimatnya dulu. ya. Kalau dipasifkan menjadi pada kesempatan itu kantor tersebut diambil alih oleh angkatan muda kita dari tangan Jepang. Iya, itu ya, bagus. Jadi objek itu kalau dipasifkan akan menjadi subjek pada kalimat objek dalam kalimat aktif, kalau dipasifkan akan menjadi subjek ya dalam kalimat pasif ya. Nah, cara mengujinya begitu ya. Jadi untuk ini objek apa pelengkap? Nah, kalau pelengkap nggak bisa dipasifkan ya, intinya itu.
Ya, dia lekat dengan eh, apa? Hanya melengkapi eh, predikat. Ya, kalau ini objek, nah itu bisa dipasifkan. Jadi betul analisisnya ya. Pada kesempatan itu keterangan waktu ya. Lalu angkatan muda kita itu menduduki subjek, mengambil alih itu predikat, kantor tersebut objek, dari tangan Jepang itu keterangan tempat. Iya, bagus ya. Sudah jelas ya, sudah mulai jelas ya. Nah, yang penting eh, catatan ya, catatan hari ini, kalau Anda menganalisis sebuah kalimat ya, ini kepekaan untuk memenggal bagian-bagian kalimat secara tepat ya, itu menjadi satu hal yang penting ya. Jadi pemenggalan secara tepat pada bagian-bagian kalimat itu penting. Mengapa? Karena bagian-bagian kalimat itu akan ya mengisi fungsi-fungsi tertentu di dalam kalimat sesuai dengan kategori yang mengisi fungsi kalimat, mengisi fungsi ya, fungsi-fungsi di dalam kalimat ya. Itu saya kira sangat penting. Itu catatannya ya. Nah, ini kalau Anda analisis berdasarkan fungsinya itu subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap dan seterusnya ya. Nah, tapi nanti kalau analisisnya berdasarkan kategori, maka Anda harus bisa menentukan ini kategori pengisinya apakah nomina, verba, ya, adjektiva, keterangan atau yang lain-lainnya ya. Itu. Coba kita lihat sekilas ya pengisi pengisi fungsi keterangan di sini ya, keterangan tempat ya pada kesempatan itu masuk kategori apa? Pengisi subjek kategori apa? Predikat kategorinya apa? Objek kategorinya apa? Keterangan tempat kategorinya apa? Coba masih ingat kan ya, analisis berdasarkan kategori. Yuk, Mbak Nada. Coba Bu, Ya, untuk subjek dengan objek itu masuk ke frasa nomina. eh, satu-satu ya. Oh iya, Pengisi pengisi subjek ya. Coba subjeknya diisi oleh frasa. subjeknya diisi oleh frasa nomina, Bu. Oke, betul. Terus Kemudian predikatnya diisi oleh frasa verba. ya frasa verba betul ya. Objek Kemudian keterangan tempatnya itu diisi oleh frasa profesional. preposisional Iya, ya Bu. ada ya. Lalu kantor tersebut Kantor tersebut objeknya diisi dengan frasa nomina, Bu. frasa nomina ya. Oke ya. Dari tangan Jepang keterangan Frasa profesional, Bu. frasa preposisional ya. Betul gitu ya. Nah, itu analisis berdasarkan kategori. Ya, kalau tadi subjek, predikat, objek itu berdasarkan fungsi fungsinya di dalam klausa atau di dalam kalimat. Ya, nah nanti masih ada satu lagi ya berdasarkan makna ya, peran peran ya, peran kalau kalimat itu peran ya. Baik, saya kira cukup dulu ya, pertemuan kita sudah uh, menunjuk pada 19.13 ya, saya kira cukup. Sudah lelah semua kan ya, bisa stop share ya. Nah, ini dipertajam sendiri ya. Anda untuk memperdalam materi ini bisa mencari contoh-contoh otentik, kemudian dianalisis sendiri, begitu ya, dilatih. Nanti kalau bingung ditanyakan ketika pertemuan ini. Minggu depan kita sudah melangkah satu kali lagi ya, baru kemudian ujian akhir semester, ujian tengah semester. Ya, baik. Kita tutup dulu dengan doa ya.
Saya minta Mbak Nada, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas nafas kehidupan serta kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang sangat bermakna pada sore hari ini. Semoga pembelajaran sore hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami selanjutnya dan semoga dapat berguna di kehidupan kami kemudian. Tuhan, berkatilah segala rangkaian acara dan juga aktivitas kami pada sore hari ini. Berkatilah kami selalu supaya kami selalu dalam namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat Terima kasih, Bu. istirahat. Selamat Selamat sore. Bu Marta. Terima kasih. Selamat malam ya, selamat malam semua. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Ya, oke. Izin live ya.